Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan bahas mengenai chart pattern trading, pola grafik yang wajib dipahami oleh trader ya. Pernah nggak sih teman-teman melihat sebuah chart itu membentuk suatu pola tertentu yang seperti ini memiliki arah yang abu-abu nih ya kan. Ini kayak pertanda nih mau geraknya kemana ya kan. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa hal-hal yang kayak gitu? Nah, harga naik, turun ataupun sideways ya kan. Tapi sebenarnya market itu tidak random teman-teman. Di sini market itu sedang membentuk sebuah pola atau kebiasaan ya, atau juga bisa dibilang jejak dari seorang trader itu atau pelaku pasar. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai chart pattern trading ya. Bukan buat cari holy grail atau apapun, tapi buat membaca perilaku market secara objektif ya. Kalau kamu trader yang capek entry random ya kan dan pengen naik level untuk lebih bagus tradingannya, ini bisa kamu terapkan ya dengan cara menggunakan chart pattern ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, untuk teman-teman nih yang belum punya atau belum gabung ke komunitas, teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi ya. Di sana nanti teman-teman akan mendapatkan berbagai macam update informasi harian serta market outlook yang setiap hari juga akan kita update ya teman-teman. Nah, di sana teman-teman bisa gabung dan dapatin hal-hal tersebut yang tentunya akan membantu teman-teman dalam tradingannya. Oke? Tidak berlama-lama kita akan coba langsung masuk ke chart ya teman-teman. Sebelum kita membahas mengenai chart pattern trading yang apa yang harus kita pelajari nih, apa aja yang harus kita hafal ya kan. Tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih chart pattern itu ya kan? Chart pattern itu adalah pola pergerakan harga teman-teman yang terbentuk dari reaksi buyer dan seller di market sendiri. Ingat ya teman-teman, satu hal penting yaitu adalah chart pattern itu bukan alat untuk meramal masa depan teman-teman, tapi reaksi yang sering terjadi ataupun terulang karena perilaku market sendiri dan tradernya ya. Fear, greed, FOMO, dan panik ya kan. Itulah yang membentuk sebuah pola tertentu di market pada chart trading kita ya. Makanya chart pattern itu bukan soal gambar aja, tapi soal membaca konteks yang terjadi pada market. Dan ada yang bilang kayak gini, ah kenapa sih kamu trading masih pakai chart pattern, pakai candlestick pattern ya kan? Ah itu kuno, udah lama, udah basi kali gitu ya kan. Padahal sebenarnya tidak teman-teman. Kenapa sih kita harus masih menggunakan chart pattern atau kenapa sih chart pattern itu masih relevan kita gunakan hingga saat ini? Itu ada alasannya. Banyak yang bilang kayak gitu ya kan. Padahal sebenarnya ini masih works teman-teman. Bukan polanya tapi yang benar cara pakainya itu harus dibenarin. Bukan tentang polanya yang salah ya. Tetapi cara pakai kita itu mungkin yang salah teman-teman. Ya kan. Trader itu mungkin salah dalam penerapannya di beberapa hal. Yang pertama itu pakai pattern itu tanpa tren ya kan, tanpa melihat tren yang jelas dan membentuk harga yang jelas, cuman gambar-gambar aja gitu ya kan, ini bentuk ini gitu. Tapi sebenarnya dia nggak tahu, nggak terlalu paham gitu. Terus entry-nya di tengah-tengah chart pattern-nya misalnya. Dan itu juga membuat kadang chart pattern yang kita gunakan itu tidak worth ya teman-teman, ya kan? Karena kita nggak paham nih area pentingnya itu di mana gitu. Ketika patternnya udah jumpa nih, Ais, ini gimana sih cara masuknya, di mana kita harus entry. Nah, tentu itu kita memikirkan hal tersebut ya kan teman-teman. Dan jangan berharap pada chart pattern ini bisa dapatin win rate 100% ya. Tidak ada yang namanya win rate 100% teman-teman ya. Semua itu tetap memiliki yang namanya probabilitas ya. Kalau ada metode ataupun chart pattern yang 100% profit ya, itu nggak perlu capek-capek orang untuk belajar trading sana sini teman-teman. Try and error dan sebagainya, cukup langsung pelajari itu aja, udah 100% pasti profit ya kan? Tidak ada. Jadi semua itu kembali kepada probabilitasnya masing-masing ya teman-teman. Chart pattern ini kita gunakan sebagai konfirmasi ya, bukan sebagai satu-satunya alasan
alasan kita untuk entry. Dan chart pattern ini juga sebenarnya ada beberapa tipe, teman-teman, ya. Yang pertama itu adalah chart pattern yang continue dan reversal, ya. Ada beberapa tipe ini. Reversal itu apa, ya kan? Reversal itu dia pembalikan, teman-teman. Chart pattern itu ada beberapa jenis nih, teman-teman, ya kan? Ada reversal, ya kan? Continue ataupun bilateral. Reversal itu maksudnya adalah pola chart pattern untuk pembalikan, ya. Dan continue pattern itu pola lanjutan untuk tren itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah bilateral atau bisa berjalan kedua arah. Dia bisa naik, bisa turun. Ya, teman-teman. Tren itu kan dia memiliki pola, ya, teman-teman. Kayak gini nih, reversal gitu. Reversal itu dia pembalikan, ya. Misalnya trennya udah turun nih dari atas, dia turun, ya kan, turun turun turun. Tentu selamanya market itu tidak turun aja, teman-teman, ya kan, dia pasti bentuk naik dan berubah arahnya begitu, ya kan, begini. Nah, tentu saja seperti itu, teman-teman. Tidak selalu semuanya kan 100% market itu strike ke bawah. Tidak, pasti ada yang namanya pembalikan arah. Begitu juga dia dari misalnya dia naik, ya kan, dia naik, tidak selamanya candle itu naik atau chart itu bergerak naik, ya kan. Dia kadang bisa nge-retest dan berbalik arah dan terus ke bawah, ya kan. Begitu. Dan juga ada chart pattern itu yang dia bisa kedua arah, teman-teman. Dia bilateral, ya. Dia itu bisa naik, bisa turun begitu. Nah, gimana sih contohnya? Apa aja sih contohnya, Bang? Nah, itu teman-teman sebenarnya gampang aja. Tidak perlu menghafal semua jenis chart pattern. Teman-teman tinggal buka aja Google, ya kan, ketik chart pattern. Nanti teman-teman bakal jumpa tuh, ya kan, banyak nih. Ada continue pattern, ada reversal pattern, banyak, ya. Continue itu seperti tadi, dia itu melanjutkan, ya kan, melanjutkan trennya dari misalnya dia dari bawah buat chart pattern dan melanjutkan ke atas. Itu untuk continue pattern. Dan reversal itu pembalikan. Dia misalnya dari bawah ke atas dan balik lagi ke bawah. Ya, dia berubah arah, teman-teman. Nah, begitu. Dan coba kita masuk ke chart, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini kan dari tren yang turun nih, ya kan, dia naik, dia bentuk chart pattern, ya. Ini, aduh, lupa nih apa nih, Bang, ya kan. Tinggal buka Google aja. Nah, lihat, cari yang kemungkinan chartnya itu mirip, ya. Yang mana sih? Coba teman-teman lihat lagi, nih. Apa nih yang kira-kira mirip nih? Nih, yang mana nih kira-kira, ya kan? Dia naik dari bawah, ya kan? Dia dari bawah nih, ya. Mana dia? Coba cari, teman-teman. Ya, mana sih gitu, ya kan? Nah, coba lihat kemungkinan itu kan dia mirip seperti bullish pennant nih, ya kan? Dia garis bawah dan mengerucut dia ke ujungnya, teman-teman. Nah, ya kan? Dia dari bawah dan itu mengerucut. Ingat, dia mengerucut, teman-teman. Nah, itu salah satu candle apa? Salah satu chart pattern yang terbentuk, ya, teman-teman. Dan di sini ada lagi beberapa hal yang saya siapkan nih. Nah, ini seperti apa nih? Nah, kita cari lagi kalau nggak tahu ini namanya chart pattern apa, tapi teman-teman udah dapat nih, kayaknya ini sebuah chart pattern, tapi lupa deh namanya. Ya udah, klik lagi Google. Mana dia? Nah, bullish flag pattern, ya kan? Nih, tengok, ya kan? Sama, ya kan? Dia lanjut, naik, ya kan? Mana lagi? Ini bullish lagi nih, bullish pattern lagi nih. Ini juga, ya kan? Ini juga. Nah, ini apa sih nih? Gitu. Coba cari lagi. Cari yang dia datar dan di bawahnya membentuk sesuatu. Ayo, apa itu dia? Nah, ascending, ya kan? Nih, sama kan? Nah, ini juga, ya kan? Ada lagi nih, ascending lagi. Ini apa? Nah, ini lagi. Sebenarnya itu gampang aja, teman-teman. Teman-teman tidak perlu terlalu memikirkan nama chart patternnya dan juga terlalu ini menghafalnya, teman-teman. Sebenarnya tidak mesti dihafal aja, teman-teman. Tinggal gambar kan, ini kira-kira buat chart pattern apa. Coba cari di Google, ini chart patternnya jenis apa. Tetapi
Yang biasanya powerful itu ada double bottom sama double top serta head and shoulder ya. Itu beberapa chart pattern yang top tiernya lah begitu. Itu yang sering terjadi dan probabilitasnya cukup tinggi. Contohnya di sini. Ini buat double top ya kan. Nah, ingat double top itu dia terjadi di atas, teman-teman. Di atas karena top ya, double top. Dua titik yang tertinggi. Itu termasuk chart pattern yang cukup powerful, teman-teman, ya kan? Double top. Coba kita lagi cari di mana kira-kira yang ada chart pattern lagi. Nah, ini bisa kita dapat nih double bottom nih ya kan. Di sini satu, dua ya kan. Itu dapat lagi chart pattern. Nah, itu adalah salah satu ya kan chart pattern yang probabilitasnya juga cukup tinggi. Double top, double bottom, dan head and shoulder. Ya, kayak gini, ini head and shoulder nih. Ya, dia naik, ya kan, buat shoulder pertama, buat headnya, dia turun, dia buat head lagi, buat shoulder lagi, ya kan, dia turun. Nah, ini gimana sih cara penggunaannya ya kan? Nih, kita geser gambarnya seperti ini kira-kira teman-teman. Ini kenapa dibilang head and shoulder? Itu seperti gambar ini teman-teman. Ini pundak, pundak ini kepala, ya kan? Dua pundak dengan satu kepala di tengah ya. Itu head and shoulder. Dan tiga chart pattern itu yang tiga itu cukup teman-teman hafalin aja itu udah ini cukup powerful dan itu juga sering terjadi di market begitu teman-teman. Dan chart pattern ini termasuk yang paling banyak digunakan oleh mayoritas trader di luar sana dan juga banyak muncul gitu. Dan probabilitasnya cukup tinggi. Oke, tidak perlu capek-capek ya kan. Tinggal bagaimana sih cara penggunaannya ya kan. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Cara penggunaannya itu mentang-mentang chart pattern udah terbentuk nih, teman-teman langsung entry aja nih misalnya di head and shoulder. Udah buat head ya kan, buat shoulder pertama, buat head, turun langsung nih. Wah, ini dia head kedua nih sepertinya ya kan. Teman-teman langsung entry. Itu bisa aja, cuman lebih baik teman-teman tunggu konfirmasi di bawah sini ya kan. Dia breakout, teman-teman tunggu retest ya kan, di mana retest terdekat baru teman-teman ambil dia ke bawah begitu. Nah, begitu juga dengan double bottom ya kan. Double bottom itu teman-teman jangan mentang-mentang dia udah double buat garis ya. Udah nyentuh bottom pertama, menyentuh bottom kedua. Tunggu konfirmasi breakoutnya di sini ya kan kita bisa lihat satu candle bullish engulfing ya. Terus teman-teman bisa tunggu di daerah support terdekat baru itu berguna. Kalau langsung double top aja misalnya merah di sini dia teman-teman, ya kan? Kita hapus dulu. Nah, misalnya di sini nih, dia langsung merah aja nih, teman-teman langsung ambil. Nah, itu kadang dia bisa nge-breakout lagi makin ke bawah ya kan, dia terus lanjut ke bawah. Begitu. Sebaiknya teman-teman tunggu ya kan, tunggu konfirmasi baru entry. Jangan entry ketika sedang berjalan. Tunggu aja dulu itu membuat patternnya ya kan. Hal tersebut membuat patternnya, baru teman-teman entry. Jangan langsung entry ketika patternnya itu belum selesai atau belum ada konfirmasi di dalamnya ya kan. Contohnya kayak gini, ya kan. Ini memang langsung terbang, tapi coba teman-teman lihat di lower time frame-nya ya. Di lower time frame-nya mana dia? Nah, di sini. Nah, itu kan dia dari breakout yang pertama ini kan ada retest sedikit nih di lainnya. Di situ teman-teman masuk. Jangan langsung entry gitu aja. Kadang chart pattern ini kan tidak 100% benar teman-teman. Tidak memiliki probabilitas itu 100%. Jadi harus memilih dan memilah ya. Entry-nya itu ketika ada konfirmasi. Begitu. Ingat, ketika chart pattern itu terbentuk, tunggu konfirmasi baru entry. Jangan langsung entry. Karena chart pattern itu juga memiliki probabilitasnya teman-teman. Oke? Oke, cukup sampai di situ saja video kita kali ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Dan untuk teman-teman yang belum join ke komunitas, kita ingatkan kembali, teman-teman bisa join ke komunitas kita dan dapatkan berbagai benefit dari market update harian dan market outlook harian juga yang update setiap hari.
Gimana sih cara joinnya? Teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa ambil di sana ya kan linknya untuk join ke komunitas kita. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.